Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor finance yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound menyentuh level tertingginya di 6.157. Tapi kemudian di sesi kedua dibawa turun dan koreksi 0,39% ke level harga 6.043. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup sepi ya, di 17,3 triliun. Setelah hari kemarin transaksi ada di atas 20 triliun, 22 kalau nggak salah ya, apa 24. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks menurut saya masih koreksi wajar ya. Selama bertahan di atas 6.000 ya menurut saya juga IHSG masih aman ya, kecuali kalau besok atau lusa dia breakdown dari 6.000 ya berpotensi mengarah ke 5.800 sampai 5.740 lagi. Jadi seperti itu skenarionya, dan kalaupun hari ini koreksi ya wajar. Kemarin IHSG naik 3,5% ya. Dan koreksinya hari ini ya masih tipis ya, masih di 0,3%. Jadi ya masih wajar lah, masih ideal karena masih di atas 6.000. Jadi ada yang bilang apakah IHSG akan membentuk pola head and shoulder? Ya kemungkinan bisa. Cuman kalau saya lihat kalau IHSG membentuk pola head and shoulder ya di sini terus ke sini, jadi ya neckline-nya dari atas, ini neckline ke atas 9%, kalau turun ke bawah 9% ya berarti ideal kalau sampai 5.400. Tapi ya IHSG mentok-mentok mungkin loh ya akan sideway lah. IHSG akan sideway, range sideway-nya buruk-buruknya di 5.740 dan resistennya di 6.200, dan ini kalau dihapus nah jadi kemungkinan seperti ini lebar range sideway IHSG, atau ya seperti ini dia tektokan di 6.000 sampai 6.200 atau dari 5.740 sampai 6.000, dia antara dua ini atau ya digabung dua ini tektokannya. Jadi seperti itu menurut saya IHSG ya kalau dia membentuk pola head and shoulder ya target selanjutnya harusnya ke 5.400 sampai 5.380 karena di situ ada gap yang harus ditutup kalau memang membentuk pola head and shoulder. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah dan garis biru sudah mendekati perbatasan dengan garis 0. Tapi bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Semoga IHSG mampu bertahan lah di atas 6.000. Dan juga masih sama strateginya, trading cepat, coba entry buy ya, tapi ini resiko tinggi. Entry buy dia di dekat-dekat harga RB, kalau di bawah naik ya take profit atau pasang trailing stop. Jadi seperti itu aja untuk sekarang strategi menghadapi IHSG ya. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari ini naik tipis 0,85% ke harga 5.900. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat AK hari ini akumulasi ya di 142.000 yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI hari ini tidak mampu breakout dari 6.000 ya. Jadi sangat perlu hati-hati, dan juga ini BBNI di harga tanggung. Yang trading juga belum bisa masuk kecuali ya kalau harus siap cut loss mepet ya di 3-5% atau 6%. Cut loss ya bisa aja beli di harga sekarang, cuman resikonya ya ke trigger ya karena ini harga tanggung. Idealnya ya beli BBNI itu di daerah 5.300, dan paling bagus lagi kalau BBNI sampai ke 5.000 sampai 4.900 ini. Ini adalah support kuat BBNI karena di situ ada EMA 200-nya, dan juga di situ ada gap di 5.110 ya, ini gap. Nah terlihat ini gap juga kecil di 4.970. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Untuk yang investasi ya nggak masalah, tapi jangan approach down dulu. Kalau yang beli di daerah pucuk 6.700-an 6.500-an
hold aja dulu, boleh mulai nyicil di daerah 5.360 dan nyicil kedua kalau buruk-buruknya ke 5.000 ya di sini, dan harusnya ya dipertahankan level 4.920-nya supportnya ya. Kalau dilihat dari history sebelumnya ya harusnya BBNI mempertahankan support 5.350-nya ini. Dan kalau kita lihat koreksinya dari atas udah 19% ya. Kalau kita tarik ini ya ini udah berlebihan ya. Ini juga kalau kita samakan ini ideal, harusnya ya ideal nih. Jadi seperti itu untuk BBNI kalaupun tidak mampu lagi naik ke atas 6.000 ya akan tektokan di area 5.350 sampai 5.900 sampai 6.000. Jadi seperti itu untuk BBNI. Indikator MACD garis biru mulai terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 juga makin berkurang, tapi masih terbentuk dead cross dan dead crossnya juga di perbatasan bawah garis 0. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah beli di daerah support hari kemarin di 5.400-an ya pasang trailing stop aja. Kalau besok dia berbalik arah lanjut koreksi, mending take profit dulu, tunggu lagi di bawah untuk beli BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,35%, kelapa harga 6.475. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell ya, sudah 4 hari asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada distribusi di saham BMRI, yang distribusi MS, YU dan AK ya, ZP, JB. Jadi di top 5-nya ada broker asing besar yang jualan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI perlu sangat hati-hati. Hari ini kembali breakdown dari EMA 60-nya, dan kalaupun BMRI tidak mampu mempertahankan supportnya di 6.370, arah selanjutnya BMRI ke 5.580 karena di situ ada EMA 200-nya, dan idealnya mulai buy ya di daerah 5.700 sampai 5.600 ini. Dan juga yang mau upwards down juga di daerah 5.600 sampai 5.700 ini menurut saya ideal ya. Dan mungkin kalau nantinya benar-benar BMRI ke bawah ya bisa nggak sampai situ dia loncat naik lagi ya. Jadi sesuaikan aja strateginya bagaimana untuk beli BMRI atau upwards down bagi yang sudah punya dari daerah atas. Dan target saya BMRI masih sama ya, tahun ini minim-minim bisa ke 8.000. Dan kalau sekarang upside-nya udah di 23% ya, cukup lumayan kan. Kalau mau nyicil ya bisa mulai aja cicil, kalaupun dia ke daerah 5.600 cicil lagi di bawah. Ini sih penurunan buruk-buruknya harusnya EMA 200 dipertahankan karena BMRI baru mulai uptrend ya. Dan ISG juga kondisinya ya memang koreksi wajar, harusnya koreksi wajar BMRI itu maksimal sampai 5.600. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Indikator MACD membentuk dead cross lagi, bar chart di bawah 0 makin dalam ya, ada berpotensi BMRI masih akan terus ke bawah. Seperti itu aja untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI hari ini terkoreksi 0,9%, kelapa harga 4.360. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Kalau dilihat broker smarinya malah saham BBRI diakumulasi broker asing ya, KZ, CS, RX, YJ, AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI ya masih ada berpotensi lanjut menguji lagi supportnya di 4.360. Kalau itu di breakdown ya arah BBRI ke 4.000 sampai 3.900. Dan yang idealnya memang di daerah sini buy. Cut loss kalau turun dari 3.730 ya. Karena kalau dia sampai mematahkan support trendline uptrendnya ini ya bisa ke arah 3.400 sampai 3.000 lagi untuk BBRI. Jadi yang investasi yang nggak masalah mulai aja nyicil, dan ideal nyicil lagi berikutnya di daerah
4.000, ideal berikutnya di daerah 3.500 sampai 3.000. Jadi sekitar 3 kali approach down lagi kalau yang mau mulai nyicil untuk disimpan setahun sampai 1,5 tahun ke depan. Dan juga BBRI ya, semoga bisa ke 6.000 dalam 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan. Kalau kita lihat upside-nya sekitar 38%, semoga bisa ya. Dan harusnya bisa, yang penting dia breakout dulu dari 4.800 ini. Kalau konfirmasi breakout dari 4.800 sampai 4.900 ya pelan-pelan dia mengarah ke 6.120. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Untuk tren jangka pendek, BBRI masih berpotensi ke bawah kalau tidak mampu mempertahankan 4.360 dan support tren lainnya di 4.000. Dan kemungkinan kalau mampu bertahan di 4.000 ini supportnya, ya BBRI akan sideways di 3.900 sampai 4.400 di resisten pertengahan trend line uptrendnya BBRI. Seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA hari ini terkoreksi juga 0,29%, ke harga 34.000, sempat naik tadi sekitaran 2% ya. Tapi kemudian dibawa turun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham BBCA malah diakumulasi oleh JP dan BK. BK yang paling banyak di 74.000, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA kemarin membuat candle rejection ya. Dan ya, bisa dikatakan juga ini doji, dan hari ini sempat rebound hampir menguji EMA 20 tapi tidak sampai, kemudian dibawa koreksi, dan koreksinya tidak disertai volume yang signifikan. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah. Ya ada berpotensi untuk BBCA besok lanjut koreksi menguji support EMA 60 dan support yang ditarik garis di 33.400. Kalau itu di breakdown dan tutup di bawah 33.400, BBCA bisa-bisa mengarah menutup gap di 32.500, dan buruk-buruknya kalau ISG juga terus koreksi, BBCA bisa ke 30.000 lagi. Dan ya bagus lah kalau BBCA bisa ke 30.000, ya bisa nampung lagi di daerah bawah ini. Dan harusnya juga pasti banyak buyer yang siap menangkap atau beli BBCA kalau di daerah 30.000. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN hari ini malah melawan arus. Dia rebound. Dia melanjutkan kenaikan atau rebound ke level harga 1.740, naik 3,88%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell yang cukup besar ya di saham BBTN. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham BBTN malah didistribusi oleh broker-broker asing ya. Yang distribusi YU, RX, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN akhirnya breakout ya, tapi tutupnya di bawah EMA 60-nya. Jadi masih sangat perlu hati-hati. Takutnya setelah besok BBTN melanjutkan kenaikan menguji 1.800, kemudian dia koreksi, karena target saya koreksinya bisa sampai 1.370 ya, dan membuat ini pola dead cat bounce ya. Dan ini besok kalau dia sampai false breakdown ya bisa terindikasi pola dead cat bounce dan mengarah ke 1.400 sampai 1.370, dan harusnya ini penurunan maksimal BBTN ya. Di idealnya buy kalau mau ya di daerah sini, di daerah 1.450 sampai 1.380. Cut loss kalau turun dari 1.300 sampai 1.310. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Volume hari ini meningkat, indikator MACD garis biru mulai mengarah ke atas, bercat di bawah 0 juga makin tipis. Ya semoga lah BBTN mampu bertahan di atas 1.700. Kalau 2 hari ke depan tidak mampu bertahan di atas 1.700, ya berpotensi BBTN mengarah ke bawah lagi, paling jauhnya mengarah ke 1.380.
Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN hari ini naik tipis 1,7% ke level harga 2.990. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat malah BDMN sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN membentuk pola double top dan sudah terkonfirmasi, dan kalau diperhatikan dari neckline ke atas double topnya itu sekitaran 12% dan harusnya juga ke situ 12% ya, hampir dekat, tapi kemudian BDMN malah rebound dan juga hari ini volume meningkat dan harusnya besok bisa lanjut naik, cuman tetap waspada ya. Kalau yang beli udah dari kemarin atau dari hari ini pasang trailing stop, takutnya ya seperti tadi antam breeze di saat sesi awal naik tinggi tapi kemudian dibawa naik turun dan ARB ya. Jadi ya perketat stop loss, perketat TS ya. Kalau memang udah profit pasang TS ya di 1-1,5% aja. Kalaupun dia breakdown dari TS ke trigger ya take profit aja. Jadi seperti itu untuk BDMN idealnya ya beli di daerah 2750 sampai 2790 sini ya. Cut loss kalau turun dari 2650. Dan sekarang BDMN semoga ke atas ya. Yang penting kalau ISG besok hijau ya BDMN akan hijau juga. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa ini semua disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, dan juga yang bagus, yang cocok dengan sistem trading Bapak Ibu bisa dipakai, yang tidak cocok ya bisa dimodifikasi, yang penting Bapak Ibu bisa profit dari pasar modal. Terima kasih.